kuasa kita akan mendengar bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 9. Ya, Bapak terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang kau berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Iya, Tuhan. Serahkan jaminan kepilih dalam firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Mari saudara kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Yang sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Ya, kita akan bicara bersama-sama. Ya. 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, luar biasa saudara ya. Sorry ya. Hari ini saya beri tema "Woe to me if I don't preach the gospel". Artinya celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, luar biasa saudara, kita membacanya. Nah, di sini dikatakan bahwa pernyataan Rasul Paulus dikatakan celakalah aku. Celakalah aku. Coba, di sini perkataan Paulus bukan karena apa? Bukan karena dia takut dihukum, saudara. Ya, tapi oleh karena beban kasih karunia kasih yang begitu besar kepada dia. Amin, saudara. Jadi dia mempunyai rasa beban yang ingin diberitakan kepada kita. Ya. Paulus tidak hanya tertarik untuk memberitakan kabar Injil, saudara. Ya. Tetapi ia terdorong oleh apa, saudara? Perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus, semua yang dia inginkan hilang, saudara. Istilahnya, semua sudah tersingkir, saudara. Jadi dia hanya ingin berjumpa dengan Yesus aja, saudara. Dia ingin mengikuti Yesus. Amin, saudara. Ya, Amin. Paulus tidak tertarik untuk memberitakan Injil, tapi dia terdorong, saudara, untuk apa? Perjumpaan dengan pribadi dengan Yesus. Jadi setelah dia berjumpa dengan Yesus, ada satu dorongan yang kuat, saudara. Untuk apa, saudara? Memberitakan Injil, saudara. Ya. Lalu Injil bukanlah pekerjaan. Ya. Bagi Paulus, setelah dia berjumpa dengan Yesus, Injil bukanlah satu pekerjaan, tapi itu adalah hidupnya. Ya, itu satu kehidupan dia. Dia merasa bahwa semua apa yang dia dapat semua itu sia-sia, istilahnya, kan? Semua sia-sia, hanya Yesus yang dia inginkan. Nah, mari kita pelajari apa yang dimaksud Paulus dan apa arti seruan mendesak ini bagi kita hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, memberitakan Injil bukanlah karir, ya, melainkan panggilan. Ya. Memberitakan Injil bukannya satu karir, suatu panggilan. Saya lihat murid-murid Yesus, ya, ketika mereka dipanggil, mereka sedang apa, saudara? Bekerja kan, saudara? Ya, sedang bekerja. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, ya, berjumpa dengan Yesus, mereka apa? Meninggalkan jalan, ada yang meninggalkan jalannya, ya, saudara. Itu untuk hidup loh, untuk kehidupan dia. Tapi dia pikir apa, saudara? Dapat Yesus, dapat semua. Amin. Dapat Yesus, dapat semua. Nah, jadi Injil bukanlah karir, melainkan panggilan. Ya. Paulus berkata, jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk bermegah. Ya. Jadi saya lihat murid Yesus, ketika Yesus memanggil dia, jangan dipikir, wah, akan dapat panggung apa-apa gitu. Enggak, saudara. Saya lihat murid Yesus, ternyata ada satu beban yang dia harus tanggung gitu, saudara. Ya, apa? Siksaan, hinaan, ya. Mungkin bisa aniaya, ya. Bahkan murid Yesus semua dianiaya, saudara. Ya, mati semua, saudara. Ya, ada yang digoreng, ada yang diserang terbalik, saudara. Ya, jadi saya pikir wah, enak ya melayani Tuhan ini. Tapi setelah saya renungkan, saya baca itu murid-murid Yesus, wow, ini satu tanggung jawab yang besar, ya, satu tanggung jawab yang besar, saudara. Dengan kata lain, Paulus bilang apa? Memberitakan tidak ada
alasan itu bermegang. Ya. Dengan kata lain, dia tidak melakukan apa? Melakukan kebaikan bagi Tuhan. Dia jangan pikir kita nih udah doa puasa, kita melayani Tuhan, oh kita udah berbuat baik sama Tuhan. Enggak, saudara. Bukan. Ya. Itu bukti rasa cinta kasih kita, ya, rasa bersyukur kita sama Tuhan. Kita boleh melayani dia. Amin. Amin. Kita boleh melayani, saudara. Tidak semua orang bisa melayani. Amin. Ada orang yang ingin melayani Tuhan, tapi nggak bisa, saudara. Nggak ada kesempatan. Ya, kita di sini saya bersyukur kita diberi kesempatan melayani Tuhan. Ya, apapun bagiannya, ya nggak. Entah itu dia bagian musik, dia nyanyi, ya. Kita bersyukur, saudara, yang menyediakan makanan. Wah, itu satu pekerjaan Tuhan juga, saudara. Tuhan memakai kita menurut talenta yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Jadi nggak ada istilah kita harus sirik-sirikan, nggak usah. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Ya. Jadi dia tidak membangun dirinya sendiri untuk mencari pujian. Enggak, saudara. Kita harus berpikir bahwa kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang menganggap pelayanan sebagai panggung, tadi saya bilang. Jadi dia pikir, wah enak nih, orang banyak yang mengenal dia. Oh ingat, saudara, itu satu tanggung jawab yang besar, saudara. Amin. Ya. Namun Paulus melihatnya sebagai hak istimewa dan tanggung jawab yang besar. Jadi kalau kita dapat tugas, jangan anggap remeh, saudara, ya. Jangan ya siangan dikit ya, datang terlambat ke gereja siangan dikit, orang udah khotbah baru sampai, itu nggak menghargai. Ya, jadi kita punya tanggung jawab yang besar, ya. Dia tidak berkhotbah karena khotbah ya gampangnya khotbah. Ada yang menganggap begitu, saudara. Tidak, gampangnya khotbah nanti ya. Gampangnya mungkin. Enggak, saudara, ya. Dan dia juga tidak mencari keuntungan, saudara, melalui khotbah. Ada orang pikir, dapat PK nih, saudara, ya. PK-nya pada sana gede nih, gitu. Paulus tidak demikian, saudara. Ya. Dia tidak. Dia melaksanakan karena itu tanggung jawab yang besar. Ya. Apapun peran Anda, peran kita dalam tubuh Kristus, ya. Entah itu menjadi orang tua, ya, entah menjadi pendeta, entah menjadi teman atau sahabat, gitu, ya. Ya. Itu kita melalui kesaksian itu, ya, kesaksian yang Anda bukan untuk mendapat pengakuan, saudara, bukan untuk mendapat pengakuan, tapi itu adalah amanah yang kekal, saudara, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, Injil adalah keharusan, bukan pilihan, ya. Jadi kita memberitakan Injil keharusan, saudara, bukan pilihan, bukan, saudara, sebagai orang Kristen. Paulus berkata, keharusan itu dibebankan kepadaku. Ia merasakan kewajiban yang kudus. Jadi memberitakan Injil adalah keharusan yang kudus, saudara. Memberitakan Injil adalah keharusan yang membara. Ya, mengapa, saudara? Karena Injil adalah satu-satunya pesan yang menyelamatkan kita semua. Amin, saudara. Amin. Jadi dunia akan binasa tanpa Injil. Ya, tanpa kita beritakan Injil, dunia akan binasa, saudara. Menyedihkan ya? Tapi karena itulah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita semua orang percaya, ya. Karena itu sangat penting sekali supaya apa? Orang lain diselamatkan. Karena kita pun juga diselamatkan. Jadi kita harus memberitakan kabar baik. Jika kita tahu obat untuk dosa itu adalah kita tetap diam, kita udah tahu nih obat dosa adalah dengar Injil, ya, supaya kamu bertobat, terima Yesus. Terus kalau kita udah tahu obatnya, kita diam aja, saudara, ya. Kita diam aja. Itu sama juga kita terlibat dalam penderitaan dunia ini, saudara, ya. Terlibat dalam penderitaan. Kita tidak ikut andil untuk apa, saudara? Untuk memenangkan banyak jiwa, ya. Karena kita sudah tahu supaya kita selamat, kita dengan Injil supaya kita diselamatkan, ya. Injil bukan hanya pesan penghiburan, ya. Injil itu jangan pikir, wah, Ibu Yesus diberkati lah, sakit disembuhkan lah, gini-gini, ya. Bukan, saudara, ya. Terlebih dari itu, saudara, itu bukan adalah pesan penyelamatan, ya. Taruhannya apa, saudara? Taruhannya kekekalan. Kalau kita terima Yesus, dosa kita diampuni, kita akan hidup kekal bersama Yesus. Amin.
Ya, kalau Injil tidak diberitakan, maka kita semua akan binasa. Kita semua akan binasa. Kita terima Yesus karena ada orang yang memberitakan. Amin. Karena ada orang yang memberitahu kita. Jadi tugas Tuhan bilang apa? Beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Nah, itu tugas siapa? Tugas kita yang sudah mendengar. Jadi kita harus melakukannya. Di dalam Yeremia 20 ayat 9 dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia ya, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Apa aku, saudara? Yeremia berkata, firman-Nya dalam hatiku seperti api. Dia bilang, seperti api, aku jemu menahannya, sungguh aku tidak sanggup. Artinya apa, saudara? Ketika Injil hidup di dalam saudara dan saya, hidup di dalam diri kita, kita tidak dapat tidak memberitakannya. Amin. Kita tidak dapat tidak memberitakannya. Jadi apa? Kita harus memberitakannya kepada orang lain. Amin. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan, celakalah aku, rasa sakit karena diam. Ya. Ini bukanlah ancaman, saudara, bukan ancaman hukuman. Ya. Itu adalah ekspresi tekanan rohani yang begitu mendalam dalam diri Paulus. Ya, rasanya ada sesuatu di dalam dada ini yang mau meledak gitu, saudara. Ketika Injil belum diberitakan. Nah, itulah ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, ada satu pergumulan di dalam dadanya. Dia ingin apa? Memberitakan Injil, ya, supaya orang mendengar kabar baik. Ya, supaya mereka juga diselamatkan. Bukan dia aja, saudara, yang diselamatkan. Dia rindu sampai dadanya kayaknya sesak, kayak mau meledak, saudara, supaya dia mau memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ya, Paulus berkata, celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Coba, itu satu moto yang luar biasa. Begitu saya baca ini, saudara, dia itu hanya menolong orang baik, ya, memberi makan baik, memberi uang baik, saudara. Tapi kalau dia tidak mendengar Injil, saudara, Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, luar biasa, saudara. Jadi celakalah orang yang tahu tujuan hidupnya jika menolak menjalaninya. Kita sudah tahu, saudara, ya, tugas anak-anak Tuhan apa, saudara? Memang kerja sekuler penting. Untuk apa, saudara? Kita makan, saudara. Tapi ada yang lebih penting, saudara, ya, beritakan kabar baik, beritakan Injil. Apakah celaka ada di dalam diri kita hari ini, saudara? Ada kira-kira, kayaknya aduh gue belum melakukan ini, kayak ada tugas Tuhan yang belum gue sampaikan, belum dibagikan ke orang lain. Ada nggak, saudara? Kita koreksi diri kita. Terus, apakah Anda gelisah karena tetap diam dan seharusnya Anda berbicara? Ada nggak, saudara? Ketika kita melihat orang, ya, ini orang harus diberitakan kabar baik, tapi kita enggak deh, gue nggak enak nih, gue takut tadi marah, gitu. Ada nggak, saudara? Jangan, saudara, ya. Tuhan bilang beritakan Injil. Kalau Tuhan sudah perintahkan, Dia pasti menyertai saudara dan saya. Amin. Dia pasti menyertai kita. Jadi jangan takut. Ya, saya ikut seminar 3A. 3 saja. Wah, itu bagus sekali, saudara. Itu juga salah satu memotivasi saya. Ya, dikatakan apa? Di mana saja, siapa saja, kapan saja, beritakan kabar baik. Amin, saudara. Jadi itu tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi, saudara, Roh Kudus menggerakkan kita bukan untuk mengutuk kita, ya. But Holy Spirit remind us. Dia mengingatkan kita. Roh Kudus menegur kita, ya, karena Dia mengasihi kita, saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita menjadi alat Tuhan. Amin. Ya. Jadi Anda memiliki pesan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Ya. Ingat, kita memiliki pesan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Karena apa? Kita sudah mendengar. Orang lain sudah mendengar, saudara. Kita sudah mendengar. Ya, jadi pesan itu harus kita sampaikan kepada orang yang belum mendengar. Lalu yang keempat, Anda mungkin bukan seorang pengkhotbah, ya,
tapi Anda seorang pewarta. Memang semua kita tidak menjadi pendeta semua, tidak menjadi pastor semua, tapi Tuhan taruh firman di dalam mulut kita. Amin saudara. Supaya kita jadi pewarta, pemberita kabar baik. Ya, itu tugas kita semua, bukan tugas pendeta aja saudara ya. Ayat ini bukan hanya untuk pendeta. Ingat saudara, setiap orang Kristen kita membawa Injil. Ya. Kita membawa Injil. Kita memberitakannya melalui apa saudara? Melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui kasih kita. Orang bisa melihat, wow, dia mirip Yesus. Ya. Dengan tindakan kita, perkataan kita, kasih kita, itu mencerminkan Yesus ada di dalam kita, ada di dalam diri saudara. Memang saya seorang hairdresser saudara, tapi saudara, saya sudah memutuskan. Hairdresser penata rambut ya saudara. Saya seorang penata rambut saudara. Tapi saya sudah memutuskan saudara ya. Memutuskan apa? Pekerjaan utama saya adalah I am a preacher. Saya mau jadi pengkhotbah. Saya mau jadi penginjil Tuhan. Itu pekerjaan hairdresser saya, pekerjaan dunia saudara. Itu perlu nggak? Perlu saudara. Bermakan saudara. Tapi lebih penting lagi saya memberitakan kabar baik kepada orang. Amin. Demikian juga Paulus adalah seorang apa? Pembuat tenda. Ya, tapi pekerjaan utama adalah penginjil. Ya, setelah dia berjumpa Yesus, pekerjaan yang utama yang dianggap pekerjaan sekuler, dia memandang pekerjaan penginjilan itu yang terutama, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Maksudnya kepada Yesus ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Wah, luar biasa saudara, luar biasa. Injil dapat menyebar ke seluruh dunia ya. Jika ada orang yang mau terbeban ya, yang mau rela berkorban untuk apa? Memberitakan kabar baik. Amin saudara. Ya, karena Injil layak dihidupi dan diperjuangkan untuk apa saudara? Untuk keselamatan manusia. Ya. Untuk keselamatan manusia. Jadi bukan kita aja saudara ya, yang sudah mendengar diselamatkan, bukan kita aja saudara. Nah, lalu dikatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ya, coba kita katakan bersama-sama. Ini menjadi yel-yel kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Katakan bersama-sama, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 2, 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih. Biarlah itu menjadi detak jantung bagi setiap gereja Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Biarlah itu menjadi seruan bagi setiap orang Kristen yang telah diselamatkan, disembuhkan dan diperbaharui. Luar biasa. Roma berapa tadi terakhir Pak? Apa? Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Injil bukan sekedar nasihat yang baik, saudara. Ya, Injil bukan sekedar, itu adalah apa? Kabar baik, kabar baik. Ya, kabar baik. And the world really needs it. Dunia sangat membutuhkan itu, saudara. Ini udah akhir zaman, saudara. Akhir zaman. Ya, itu yang dunia perlukan, kabar baik. Ya, karena hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan saudara dan saya. Wah, luar biasa, saudara. Marilah kita menjadi garam dan terang dunia, saudara. Beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian, Kau telah memilihku. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas
Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba minta berbicara Bapa. Saya percaya firman telah dikabulkan, yang menjadi rema, menjadi kekuatan, mendewasakan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai setiap kami minum talenta yang kau berikan untuk meningkatkan kabar baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa dari pikir kami dalam pikiran-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, kasihkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kekekalan. Amin. Haleluya.